faminhum al-qiradah wal khanazir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara mereka apa? Menjadi kera, menjadi babi. Ya. Memang dalam hal ini ada penafsiran, ada yang mengatakan tafsirannya ini adalah karakter mereka jadi seperti kera, karakter mereka adalah seperti babi, ada yang mengatakan juga hakiki, wallahu alam bissawab. Dan saya yakin dua-duanya memiliki dalil yang benar untuk dibuktikan. Ya. Kalau kita mengambil karakter kera itu, naudzubillah min dzalik, rakus. Kera itu rakus. Saya pernah mendapatkan video bagaimana cara menangkap kera di Afrika. Gampang sekali. Bikin satu tempat, taruh makanan, lalu kalau misalkan dia masukin tangannya masuk, dia kan megang makanan tuh. Ketika megang makanan, maka nggak bisa keluar tuh dari tempat tersebut. Dan kera itu bodoh. Dia tahu kalau mau bebas itu lepas, tapi karena kerakusannya dia tidak mau lepas makanan tersebut. Nah, ini ketangkap. Ini karakter kera, rakus. Ya. Kalau karakter babi itu nggak ada rasa cemburu. Bahkan ya naudzubillah min dzalik, ya. Segala pun dihalalkan oleh babi untuk dimakan. Nah, itu gambaran orang-orang Bani Israel kayak begitu. Sekarang ini juga seperti begitu, nggak jauh beda. Cuman indah aja penampakannya. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ulaika sarrum makana wa dhallu an sawa'is sabil, bahwa mereka ini Bani Israel ini lebih buruk tempat kembalinya. Jadi tempatnya itu lebih buruk dan lebih sesat daripada jalan yang lurus. Naudzubillah min dzalik. Ya, kemudian surat Al-Baqarah ayat ke-65 juga dikatakan dijadikan mereka kera. Fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi kamu kera yang hina. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga Al-A'raf ayat 166 juga dikatakan hampir sama juga. Wa kunu qiradatan khasiin. Qulna lahum, itu. Qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ya. Sahabat sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala itu gambaran dalam Al-Qur'an. Dalam realita kehidupan kita sekarang ini, kita pun mendapatkan orang-orang yang mendapatkan kesulitan kehidupan karena maksiatnya. Ada mungkin yang kesulitan mendapatkan jodoh. Udah ikhtiar mencari pasangan hidup, tapi tetap belum berhasil. Memang sih Allah menentukan tentang rizki hamba-hambanya. Rizki itu termasuk diantaranya adalah jodoh. Tetapi sesungguhnya setiap manusia itu ada pasangannya. Ada pasangannya. Kalau tidak dapat pasangan di dunia, dia akan dapat pasangan di akhirat. Ya, contoh misalkan dijelaskan oleh para ulama, Siti Maryam itu kan nggak menikah sampai meninggal dunia. Lalu dikatakan para ulama, nanti kelak ketika di surga dia akan dijodohkan dengan Rasulullah. Itu penjelasan ulama. Masing-masing punya jodoh insya Allah. Tetapi sebetulnya harus ada ikhtiar menjemput jodoh, bukan mencari jodoh, menjemput jodoh. Dan cara yang paling tepat di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mudahkan hidup kita itu dengan apa? Dengan menjauhi maksiat, maka mudah kita mendapatkan jodoh. Maka evaluasi bagi kawan-kawan sahabat El-Sifa yang sudah berumur belum dapat jodoh-jodoh. Mungkin di antara faktornya adalah faktor maksiat yang kita lakukan. Apa bentuknya? Ya, Anda sendiri yang tahu tentang maksiat yang Anda lakukan. Coba evaluasi, apa kira-kira maksiatnya? Apakah karena suka melalaikan pelaksanaan sholat? Bukan meninggalkan, bukan. Tetap sholat, cuman dilalaikan. Itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang simpel-simpel aja, yang berat-berat. Atau misalkan ada waktu dan kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini amal soleh, ini amal yang enggak soleh. Ini amal yang lebih baik, ini amal yang baik.
ini amal yang kurang baik. Nah, nggak bisa memilih dengan baik. Akhirnya waktunya habis, main gaple di bulan Ramadan, main remi lah, main catur lah. Padahal pada kesempatan itu amal kebaikan itu dilipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi jodoh itu adalah hal yang sebetulnya memang Allah sudah berikan, tapi dipersulit karena apa? Karena maksiat yang kita lakukan. Sudah dapat jodoh, ternyata jodohnya itu susah diatur. Punya istri susah diatur. Nah, evaluasi diri lagi, kenapa kok saya dipersulit nih? Udah dapat istri tapi istrinya menyulitkan kehidupan saya. Iya, mungkin karena salah milih istri. Ya. Cantik oke, perlu, karena memang kita perlu wanita cantik. Ya, itu udah tabiat laki-laki. Karena setiap hari bangun lihat dia, mau tidur lihat dia, pulang kerja lihat dia. Kalau nggak cantik kan juga kemaha gitu ya, walaupun relatif cantik itu. Ya, perlu juga cantik. Terusnya keturunan wajar, kita juga perlu keturunan yang baik, karena orang yang hidup di lingkungan baik akan melahirkan orang-orang yang baik. Maka kirim keturunan yang baik itu juga perlu, tapi bukan segala-galanya. Harta penting. Rasulullah juga menikah dengan seorang wanita yang luar biasa kaya raya, tapi kemudian karena dasar agamanya kuat, nah, hartanya habis digunakan untuk membela perjuangan suaminya. Nah, terakhir baru kemudian Rasul mengatakan agama. Kok nggak agama dulu? Ada ujungnya, jadi nggak lepas. Jadi bukan sekedar mengatakan agama, tapi kemudian ada kata ribat, ya. Ada yang menafsirkan, menjelaskan kalau agamanya sudah terpilih dengan baik, maka cantiknya dapat, keturunan baiknya dapat, hartanya dapat. Karena kalau cantik dapat, belum tentu keturunannya baik. Keturunan baik, cantik ada, belum tentu orangnya memiliki harta. Tapi insya Allah, ya, ketika agama dipilih, semua akan didapat. Sampai sifat yang dimulakan Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ada sebuah kisah yang menarik disebutkan dalam sebuah tulisan, kisah tentang seseorang yang susah sekali mencari pekerjaan, susah, 7 tahun nganggur, ya. Padahal ini suami istri ini, ya, mereka sudah nikah. Itu terlihat soleh dan solehah, ya. Dari segi penampilan pakaian wanitanya, masya Allah, rapi, tertutup auratnya, ya. Atau mungkin sekarang pakai cadar karena corona. Ya, alhamdulillah ya, dengan ada corona akhirnya orang tuh nggak salaman. Yang dulu mungkin salaman, yang dulu pelukan, sekarang nggak berani salaman. Itu syariat Islam sebetulnya udah diajarkan sebetulnya, ya. Ya, wajah-wajahnya ditutup itu juga bagus, walaupun juga sebetulnya juga ada ikhtilaf di antara para ulama. Ala kulli hal, banyak hal-hal yang kemudian sebetulnya itu syariat Islam kemudian dilakukan karena kondisi ini. Mudah-mudahan ya setelah ini ada batasan-batasan yang Allah ajarkan bisa dilaksanakan dan dijaga terus. Nah, 7 tahun dia nggak bisa kerja, nganggur, tanpa pekerjaan, udah usaha, daftar, mengajukan lamaran dan lain sebagainya, nggak berhasil. Maka kemudian seorang ulama disambangi, ya, ya. Melihat penampilan suami istri ini dan ceritanya kayak nggak nyambung. Karena namanya laki-laki soleh, perempuan soleha itu pasti akan dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikoreklah masa lalunya. Apakah pernah melakukan kesyirikan kepada Allah? Ternyata enggak. Apakah pernah meninggalkan ibadah sholat? Ternyata enggak. Apakah pernah durhaka kepada orang tua? Ternyata enggak. Apakah pernah makan makanan yang haram? Ternyata enggak. Pokoknya ditanya tanpa ternyata apa? Dia pernah melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Bahkan melakukan aja, mendekati aja enggak boleh, apalagi melakukan. Ternyata apa? Dia pernah melakukan perbuatan zina. Ya. Naudzubillah min dzalik.
Maksiat menghalangi rizki. Oleh karena itu sahabat Al-Sifah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan yang menarik ya. Dikatakan fala yatawajjah li amrin illa yajiduhu mughlaqan dunah au muta'assiran alaih. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, tidaklah pelaku maksiat melakukan satu urusan melainkan dia akan menemui berbagai kesulitan dan menemui jalan buntu dalam menyelesaikannya. Dan ini fakta. Ya. Maka ada ungkapan beliau selanjutnya, ya, bahwa sungguh aneh, sungguh ajaib, ya. Kaifa yajidul abdu abwabal khair wal masalih masduda anhu. Sangat aneh, mengherankan bagaimana mungkin seorang hamba menyaksikan pintu-pintu kebaikan terbuka, kemaslahatannya tapi tertutup. Jadi dia dibuka kebaikan kelihatan, tapi nggak bisa mendapatkan kemaslahatan dari pintu-pintu kebaikan tersebut. Jalan-jalannya buntu, wa turuquha mu'assaran alaih. Jalan-jalannya buntu, wa huwa la ya'lamu min aina utiya, dan dia tidak menyadari dari mana asalnya. Ini lucu sekali. Ya. Di hadapan matanya kelihatan pintu-pintu kebaikan dibuka gitu. Tapi nggak bisa meraih kebaikan-kebaikan tersebut. Dan herannya lagi, dia nggak tahu kenapa kok saya bisa kayak begini. Dia nggak sadar bahwa sesungguhnya apa yang dia saksikan, apa yang dia alami ini, itu dikarenakan maksiat yang dia lakukan. Oleh karena itu sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera taubat, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang terbaik yang kita lakukan adalah membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini Sayyidul Istighfar. Di situ ada pengakuan kenikmatan yang kita akui. Abu laka bi ni'matika alayya. Begitu banyak ya Allah kenikmatan yang Engkau berikan kepadaku. Wa abu bidzambi, saya juga ngaku ya Allah ketika aku dapat kenikmatan darimu ya Allah, tapi ternyata kenikmatan yang Engkau berikan aku lakukan perbuatan yang kebalikan yang harus dilakukan, yang sebetulnya harus bersyukur malah saya kufur kepadamu. Nah, ini pengakuan Sayyidul Istighfar. Oleh karena itu sahabat Istighfar yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kembali saya ingatkan, dan ini buat diri saya pribadi sebagai yang menyampaikan materi ini, kita saling mengingatkan, mari kita hindari, kita jauhi semaksimal mungkin. Wala taqrabul ma'asi. Jangan dekati maksiat-maksiat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ilallah, bersegeralah untuk bertobat kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegera untuk meminta ampunan magfirah dari Rabb kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada Selasa depan kita akan bahas pembahasan selanjutnya, dan Selasa depan adalah Selasa terakhir kalau tidak salah ya jadwalnya. Ya wallahu a'lam, kita lihat lagi Selasa depan apakah masih ada Selasa yang kelima ya. Oh, masih ada lagi pertemuan insya Allah ya. Oh, satu kali lagi ya. Satu kali lagi ya Rabb, insya Allah. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan kita akan bahas lagi pembahasan ini sehingga kita bisa clear, sehingga kita bisa mengetahui oh ternyata dampaknya begini, sehingga kita bisa menghindari. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.